Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu seperti apa yang kita telah lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengkaji beberapa hal kelanjutannya materi kemarin ya. Kalau kemarin kita bicara terkait tentang lingkungan dan budaya organisasi, hari ini kita nanti akan membicarakan terkait tentang social responsibility and management ethic atau tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, teman-teman, setelah nanti teman-teman mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini, harapannya teman-teman memiliki kemampuan di antaranya mampu mengukur etika manajemen yang muncul dalam perusahaan. Nanti ada metodenya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai perkuliahan hari ini. Oke, untuk materi yang pertama adalah kita berbicara mengenai tanggung jawab sosial organisasi. Nah, sebenarnya ya, tanggung jawab sosial dari organisasi itu seperti apa? Tentu kita bisa mengawalinya dengan melihat bahwa lingkungan ini adalah sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, gitu ya. Bagaimana mungkin organisasi bisnis ini tidak berhadapan dengan lingkungannya? Padahal seperti yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, bahwa organisasi bisnis akan selalu berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan secara langsung ya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Jadi, pada intinya setiap organisasi atau perusahaan ya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungannya. Tentu tanggung jawab sosial ini penuh dengan pro dan kontra ya. Banyak sekali perusahaan yang beranggapan bahwa kegiatan social responsibility atau tanggung jawab sosialnya ini adalah penting bagi keberlangsungan perusahaannya. Tapi ada beberapa orang atau sebagian perusahaan yang beranggapan bahwa tidak perlu ya. Kenapa harus bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan? Nah, ini ada beberapa pendapat. Di antaranya yang pro adalah bisnis ya, atau perusahaan dia beranggapan bahwa perusahaan ini kan sering gitu ya menimbulkan banyak masalah ya, banyak problem. Maka ya sudah semestinya gitu ya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Itu perusahaan yang pro dengan konsep social responsibility. Tapi yang tidak pro dengan konsep responsibility, ya, perusahaan ini kan beranggapan begitu ya. Perusahaan ini kan tidak memiliki ahli, gitu ya, tidak memiliki ahli yang concern, gitu ya, yang concern dalam bidang sosial kemasyarakatan. Jadi ya sulitlah bagi perusahaan untuk bertanggung jawab. Artinya apa? Perusahaan beranggapan bahwa isu-isu moral ini bukan isu-isu ekonomi. Padahal perusahaan ini secara langsung begitu dia adalah organisasi yang menginginkan sebuah keuntungan gitu. Terus kemudian lagi ada juga yang berpendapat bahwa social responsibility ini penting. Kenapa kok bisa penting? Karena ya perusahaan ini kan memiliki banyak sumber daya, gitu ya. Perusahaan ini kan memiliki banyak sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya
di mana perusahaan ini mampu akan menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat, karena dengan faktor banyaknya sumber daya yang dimiliki. Dia punya uang, dia punya karyawan, dan sebagainya. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak setuju mengungkapkan bahwa akan ya, banyak sekali isu-isu atau konflik-konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan ini terlibat di dalam urusan-urusan aktivitas sosial. Artinya apa? Artinya memang perusahaan ini bukan untuk motif sosial gitu ya, tetapi ya tadi hanya untuk mencapai atau memperoleh profit yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Ya, kira-kira begitulah, banyak sekali pro dan kontra. Nah, selanjutnya adalah kalau kita masih ragu di dalam social responsibility, maka teman-teman bisa melihat terlebih dahulu apa sih benefit of social responsibility, keuntungan yang diterima oleh akibat adanya social responsibility. Maka dari itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Yang paling utama tentu ya apabila sebuah perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungannya, maka sebenarnya perusahaan itu sendiri itu sangat diuntungkan. Mengapa kok bisa diuntungkan? Iya, ya. Jika perusahaan ini bisa memberikan tanggung jawab sosialnya, tentu akan muncul citra positif bagi perusahaan. Gitu ya. Karena apa? Dalam jangka panjang nanti hal-hal semacam ini akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Tentu ini akan membantu kondisi perekonomian masyarakat, ya. Perusahaan juga nanti akan dianggap mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, satu. Kemudian yang kedua, manfaat untuk siapa? Tentu untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat, apa manfaatnya social responsibility untuk masyarakat? Nah, ini sudah jelas banget gitu ya. Jadi masyarakat yang diperhatikan oleh perusahaan, ya, masyarakat yang selama ini hanya dipahami sebagai seorang konsumen, tentu akan mendapatkan keuntungan lebih, ya, tidak hanya sekedar sebagai konsumen, namun masyarakat juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain, misalnya tersedianya fasilitas-fasilitas umum, ya, kemudian di sektor sosial, ya, ketika masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial didukung oleh perusahaan, ini akan sangat membantu sekali. Oke, selain perusahaan dan masyarakat, tentu yang paling mendapatkan manfaat adalah pemerintah. Lah kok bisa pemerintah mendapatkan manfaat? Ya, jadi dengan adanya tanggung jawab sosial ini justru pemerintah ini akan mendapatkan manfaat yang lebih jelas. Kenapa? Karena pemerintah ya mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Caranya gimana? Caranya adalah berkolaborasi dengan perusahaan, ya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas umum, tentu pemerintah bisa lebih fokus di bidang yang lain karena sudah dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itulah keuntungan dari social responsibility. Kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana ya, masa depan social responsibility ini, tanggung jawab sosial perusahaan ini, jika kita melihat gitu ya kegiatan akhir-akhir di media sosial atau di berita-berita begitu ya, bahwa memang social responsibility ini adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan tentu bersama-sama dengan kebijakan pemerintah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengatasi berbagai hal, misalkan mengatasi kemiskinan, kekurangan air bersih, ya, dan masih banyak yang lainnya. Tentu ini akan sangat
membantu sekali, ya, mampu mengentaskan kemiskinan, mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih layak, dan tentu harapannya dunia akan menjadi lebih baik ketika ada social responsibility ini. Jadi teman-teman tentu tahu ya bagaimana pentingnya social responsibility itu. Oke, lanjut. Sampai di sini paham ya. Kita akan lanjut ke teori atau konsep dasar dari etika manajemen. Kalau tadi kita bicara tentang tanggung jawab sosial, sekarang kita bicara tentang etika manajemen. Nah, teman-teman, apa sih konsep dimensi etika manajemen itu? Nah, ya. Etika manajemen itu sebenarnya apa sih? Tentu teman-teman sudah sering sekali mendengar gitu ya, mendengar apa itu etika. Bahwa etika ya sesuatu keyakinan gitu ya, yang dianggap baik atau buruk. Kalau kata Griffin bilang dia, etika is belief of what is good and what is bad. Jadi etika yaitu antara yang baik ya dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Namun ini perlu teman-teman ketahui, standar etika itu tentu masing-masing ya teman-teman ya. Karena apa? Karena etika ini bisa menjadi nilai personal gitu ya, juga bisa menjadi nilai organisasional. Kalau nilai personal itu berarti nilai gitu ya, nilai di mana nilai ini menjadi keyakinan seseorang gitu ya, menjadi keyakinan seseorang yang memang diyakini menurutnya, misalnya seperti kejujuran gitu ya, tanggung jawab dan lain-lainnya. Tapi kalau nilai-nilai organisasional ya, nilai-nilai organisasional nanti bisa dilihat dari sisi organisasi tersebut, sehingga saya pikir nilai etik gitu ya, etika itu memang sifatnya tidak universal, tapi ya tergantung di mana kita berada. Maka ada istilah bahwa kita harus bisa menempatkan diri dimanapun berada sesuai ya norma atau etika yang berlaku di sana gitu. Oke, itulah etika. Etika berarti adalah berbicara mengenai apa yang baik dan apa yang buruk gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa isu etika gitu teman-teman ya, isu etika di dalam perusahaan. Nah, isu seputar etika ini cukup masif kita dengar ya, masih kita sering mendengarnya di berbagai lingkungan sekitar kita. Misalnya nih, seperti isu-isu penggunaan obat-obat terlarang gitu ya. Ini masih banyak sekali ya kita mendengar bahwa ada sebagian karyawan di perusahaan yang masih menggunakan obat-obatan terlarang. Misalnya. Ini adalah isu-isu etika, isu-isu seputar etika. Kemudian ada juga mengenai korupsi, ya, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, ya. Bisa korupsi waktu, bisa korupsi uang, atau bisa korupsi tenaga dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi isu mengenai konflik kepentingan, gitu ya. Ini isu yang paling menarik ya, di perusahaan karena setiap orang tentu memiliki kepentingan yang masing-masing. Tapi ini menjadi isu ya etis di perusahaan. Kemudian ada pengawasan kualitas atau quality control ya. Kita akhir-akhir ini sering mendengar banyak produk yang akhirnya kemudian ditarik dari pasaran oleh perusahaan gara-gara lolos quality control. Ada yang berbicara mengenai kerangka sebuah kendaraan gitu ya misalnya, atau keamanan dalam pengendaraan mobil ya. Ternyata produk mobil yang sudah diproduksi akhirnya ditarik kembali karena apa? Karena tidak lolos dari keamanannya, dari sisi keamanannya gitu ya. Kemudian yang kelima ada
penyalahgunaan informasi. Ya, ini banyak sekali kita rasakan, bahkan kadang-kadang kita mendapatkan gitu ya, mendapatkan SMS yang SMS-nya atau pesannya atau WA-nya itu berisi mengenai hutangnya teman kita yang kemudian ditagih. Kita diminta untuk mengingatkan teman kita untuk segera membayar. Padahal kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba di WA seperti itu. Itu adalah bagian dari penyalahgunaan informasi perusahaan, ya. Perusahaan, entah itu perusahaan keuangan atau perusahaan apa yang memiliki nasabah yang tidak atau telat membayar, kemudian mengambil data informasi kita gitu ya, WA kita, nomor WhatsApp kita untuk digunakan sebagai objek penyebaran informasi tertentu. Itu kan bagian dari penyalahgunaan informasi. Itu isu seputar etika seperti itu ya. Kemudian ada lagi penyelewengan pencatatan keuangan gitu ya. Financial record. Ini masih banyak perusahaan yang seperti ini karena perusahaan tersebut ingin lolos dari pembayaran pajak yang berlebihan gitu ya. Kemudian ada lagi contohnya penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan ya. Jadi mendapatkan aset perusahaan seperti misalnya fasilitas mobil dan lain, tapi digunakan untuk jalan-jalan keluarga gitu ya misalnya. Padahal platnya plat merah loh. Nah, misalnya begitu. Nah, kemudian yang ke-8 ada dismissal of workers. Apa itu? Dismissal of workers itu berarti pemecatan tenaga kerja, PHK secara sepihak begitu ya, misalnya. Kemudian environmental pollution atau polusi lingkungan. Ini juga menjadi isu etis bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk tertentu begitu. Kemudian yang ke-10 ada unethical waste competing. Ya, artinya apa? Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, misalnya menetapkan harga yang di luar harga pasaran, padahal harga tersebut gitu ya sudah disepakati oleh asosiasi perusahaan, misalnya begitu. Terus kemudian yang 11 ada penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Ini juga menjadi isu. Kenapa menjadi isu etis? Karena di sisi lain memang ada beberapa keluarga yang secara umur itu belum saatnya bekerja tapi terpaksa harus bekerja gitu. Tapi di isu-isu perusahaan ini tidak boleh gitu ya, isu yang tidak etis gitu ya. Ini tidak etis. Kemudian ada lagi contohnya misalnya giving gift ya, apa namanya ini? Gratifikasi istilahnya gitu ya, memberi hadiah ya kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Inilah isu-isu, contoh isu-isu. Nanti teman-teman silahkan setelah perkuliahan ini bisa mencari contoh isu-isu yang lain, gitu ya, isu-isu yang lain untuk dikaji apakah ini benar-benar isu etis atau tidak. Oke, selanjutnya. Nah, how to measure manajemen etik? Bagaimana cara mengukur etika manajemen itu, teman-teman? Nah, maka dari itu saya mengambil model penilaian etika dari Griffin, ya, Griffin dan Ebert. Ya, di sini ada cara, teman-teman, bagaimana cara mengukur, gitu ya, menghitung apakah isu yang berkembang di lingkungan sekitar kita, di perusahaan kita, itu isu etis atau tidak etis. Isu etis atau tidak etis. Maka caranya adalah dengan cara menggunakan metode ini, teman-teman. Pertama adalah dengan menggunakan data gathering, ya, atau pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, nanti akan dilanjutkan dengan analisis data. Nah, setelah dianalisis, baru masuk ke penilaian. Gimana ini ceritanya kok bisa seperti ini? Yuk coba kita simak bareng-bareng. Nah, data gathering, teman-teman ya, data gathering. Data gathering ini, pengumpulan data ini adalah proses di mana gitu ya, kita atau perusahaan mengumpulkan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh karyawan kita,
atau oleh anggota kita di organisasi, apakah itu etis atau tidak etis. Maka dari itu cara menilainya adalah diukur gitu ya. Diukur dengan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria manfaat. Apa itu kriteria manfaat? Jadi gini, tindakan atau isu yang berkembang di perusahaan kita ini mampu enggak memberikan manfaat dan kepuasan bagi semua pihak. Begitu. Ya, kalau dianggap mampu, dianggap bermanfaat, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata isu yang berkembang itu tidak bisa memberi manfaat, gitu ya, berarti ini ada poin tertentu yang bisa menjadi catatan bahwa secara manfaat ternyata tidak bisa memberi manfaat kepuasan bagi semua pihak, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak. Apakah tindakan yang dilakukan, yang berkembang di perusahaan kita ini menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak-hak dari semua pihak? Ya. Harus bisa. Kenapa? Karena kalau tindakan yang dilakukan ini kok tidak turut menjamin, memelihara hak-hak semua pihak, berarti isu ini akan dianggap tidak etis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Nah, keadilan ini bagaimana? Nah, apakah tindakan yang dilakukan ini adil bagi semua pihak? Nah, maka perlu dinilai ini, teman-teman. Jadi, saat mengumpulkan data, isu yang berkembang di organisasi, lihat dulu manfaatnya seberapa, bisa memenuhi manfaat kepada semua pihak apa enggak, gitu ya. Bisa memenuhi hak-hak semua pihak apa enggak, dan juga bisa enggak adil bagi semua pihak. Nah, jika bisa memenuhi ini semua, artinya isu-isu seperti ini kemungkinan besar adalah isu yang etis. Tapi kalau jika ada beberapa gitu atau bahkan tidak semuanya gitu ya, manfaat nggak manfaat, pemenuhan hak nggak memenuhi, keadilan nggak adil, lah ini berarti ini bisa jadi menjadi isu yang tidak etis. Tapi jangan terburu-buru ke etis dan tidak etis. Coba kita lihat dengan cara penilaian terlebih dahulu. Oke. Kita analisis dulu. Oke, jika isu tadi misalnya gitu ya, ternyata tidak dalam semua kriteria. Jadi di kriterianya manfaatnya nggak ada, pemenuhannya nggak ada, keadilannya nggak ada. Ya udah, langsung aja ke tidak etis. Berarti perilaku yang berkembang di lingkungan organisasi kita itu memang perilaku yang tidak etis. Tapi kalau tidak dalam satu atau beberapa kriteria. Nah, ini perlu kita lanjutkan nih ke penilaian. Ya, ke penilaian. Kita lanjutkan ke penilaian karena apa? Karena misalnya manfaatnya oke, manfaat. Pemenuhannya ya oke, tapi nggak adil. Ya udah, berarti kita akan menilai lanjut ke dalam penilaian. Tapi misalnya kok semuanya itu manfaatnya manfaat, pemenuhannya terpenuhi, keadilan terpenuhi, ya udah, ini berarti isunya adalah langsung ke etis. Gitu teman-teman. Selanjutnya, oke, saya kembali ke isu tadi. Kalau dari sisi manfaat terpenuhi, pemenuhan haknya terpenuhi tapi tidak memenuhi keadilan, oke, kita nilai dari sini. Nah, nilai gimana? Caranya pertama nih, lihat dulu faktor penyebab, ya, apakah ada gitu ya. Apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria keadilan tadi, ya, keadilan tadi, ini kan tidak terpenuhi nih. Apakah ada faktor penyebab, gitu ya, kriteria keadilan tadi yang menyebabkan kriteria ini bisa dimaklumi, gitu ya, bisa dimaklumi. Barangkali memang masih bisa dimaklumi. Kalau masih bisa dimaklumi, kemungkinan ini masih bisa ke etis ya. Tapi kalau tidak bisa nanti mungkin akan ke etis. Kemudian yang kedua, kriteria yang terpenuhi, gitu ya. Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain? Gitu ya. Misalnya manfaat ini terpenuhi, pemenuhan hak terpenuhi, keadilan tidak terpenuhi. Nah, antara manfaat dan pemenuhan hak ini ketika terpenuhi, kita bandingkan dengan keadilan, ini kira-kira bagaimana? Gitu ya. Kira-kira bagaimana? Barangkali kalau manfaatnya lebih besar, pemenuhan haknya lebih besar dibanding keadilannya, oh ini berarti bisa jadi ini isu yang etis.
Kemudian yang ketiga, faktor di luar kemampuan organisasi. Kita lihat dulu, apakah ada faktor gitu ya di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan kriteria itu tidak terpenuhi. Manfaat terpenuhi, hak terpenuhi, tapi kok keadilan tidak terpenuhi? Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan kriteria keadilan itu tidak terpenuhi, sehingga kita masih bisa maklumi menjadi etis. Gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, cara menilai ya, atau mengukur apakah perilaku itu etis atau tidak etis. Nah, selanjutnya nanti teman-teman setelah perkuliahan ini saya harapkan teman-teman coba cari isu. Ya, cari isu yang berkembang di perusahaan, di bisnis, di organisasi. Kemudian teman-teman hitung atau ukur ya dengan konsep manajemen etik ini gitu ya. Mulai dari pengumpulan datanya, apakah manfaat, apakah memihak, apakah adil. Kemudian teman-teman analisis gitu ya. Misalnya tidak dalam semua kriteria, ya berarti tidak etis gitu ya. Tapi kok ya seluruh kriteria terpenuhi ya berarti etis. Tapi kalau tidak dalam satu atau beberapa kriteria, berarti ini lanjutkan ke ke proses penilaian. Ya, dengan 3 ini tadi dinilai dulu masih mungkin enggak untuk bisa masuk ke ranah yang etis. Jangan-jangan masih bisa gitu ya, meskipun ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah kuliah ini nanti teman-teman cari di lingkungan teman-teman isu-isu etis atau tidak etis di perusahaan teman-teman. Nanti teman-teman ukur dengan metode ini. Gitu ya. Nanti harapannya tadi saya bilang bahwa teman-teman bisa mengukur gitu ya, isu yang berkembang apakah etis atau tidak etis gitu. Akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulan bahwa setelah kita melakukan penelitian tadi ya, sekalipun terdapat pro dan kontra gitu ya, tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis. Kenapa? Karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Jadi perusahaan tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Dan yang kedua, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan bisnis yang lebih beretika, teman-teman. Kenapa? Karena hal ini itu dikaitkan dengan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan. Terakhir, etika manajemen dapat diukur menggunakan metode. Jadi etika manajemen itu meskipun sifatnya adalah value, nilai, tapi bisanya diukur. Diukurnya gimana? Caranya memulai dengan data gathering, pengumpulan data, analisis, dan kemudian menilai. Oke teman-teman, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar tersebut. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.